Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Almira Sama Putri dari 12 IPA 3 SMA Negeri 1 Cibadak. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai BEP. Break-even point atau BEP atau juga titik impas adalah suatu kondisi di mana kita tidak untung maupun tidak rugi. Perlu diingat juga bahwa BEP itu bukan balik modal ya teman-teman. Untuk memahami lebih jelas lagi apa itu BEP, simak video berikut ini baik-baik ya teman-teman. Dalam ilmu ekonomi, terutama akuntansi biaya, titik impas adalah suatu titik di mana biaya atau pengeluaran dan pendapatan adalah seimbang, tidak terdapat kerugian maupun keuntungan. Total titik kerugian dan pendapatan berada pada posisi 0, di mana tidak untung dan tidak rugi. Contohnya, apabila sebuah perusahaan menggunakan biaya tetap dan volume penjualan hanya cukup untuk menutupi biaya variabel dan biaya tetap, maka perusahaan tersebut akan mengalami kerugian. Sebaliknya, akan memperoleh keuntungan apabila hasil penjualan melebihi biaya variabel dan biaya tetap yang harus dikeluarkan. Berikut 4 konsep break-even analysis yang harus kalian ketahui. Yang pertama ada fixed cost atau biaya variabel, yang artinya biaya yang tidak akan berubah-ubah meski volume produksi berubah. Yang kedua, ada variable cost atau biaya variabel. Artinya, biaya berubah-ubah sesuai dengan perubahan volume produksi. Yang ketiga, ada penghasilan atau revenue, merupakan jumlah pendapatan yang diterima oleh penjual barang. Yang keempat, ada laba atau profit, merupakan sisa penghasilan setelah dikurangi biaya tetap dan biaya variabel. Ada beberapa rumus BEP yang harus kalian ingat. Yang pertama, BEP sama dengan biaya tetap, yaitu harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Selisih dari pengurangan harga jual per unit dan variabel per unit adalah rumus dari margin kontribusi atau contribution margin. Cara ini bisa digunakan untuk mengetahui titik di mana jumlah beban setara dengan jumlah biaya dan jumlah unit yang dikeluarkan. Yang kedua ada BEP sama dengan biaya tetap dibagi margin kontribusi per unit. BEP tidak hanya dapat dihitung dalam bentuk unit. Jika kalian sudah tahu berapa banyak minimal unit yang harus dijual untuk menutup biaya produksi, kalian dapat mengalihkannya dengan biaya per unitnya. Apabila kalian menginginkan break-even point dalam rupiah, maka rumus break-even point dalam unit dikalikan dengan harganya P, sehingga BEP dalam bentuk mata uang sama dengan harga jual per unit dikali BEP per unit. Setelah kalian memahami apa itu BEP dan bagaimana cara menghitungnya, kalian akan mendapatkan manfaat dari penggunaan BEP. Di antara yaitu, kalian dapat mengetahui nilai berkurangnya suatu produksi agar tidak mengalami kerugian. Dan kalian dapat mengetahui juga penjualan agar memperoleh keuntungan. Kalian juga dapat mengetahui dampak perubahan harga jual, biaya, dan volume penjualan. Yang terakhir, kalian bisa menentukan ragam produk yang digunakan untuk mencapai tingkat keuntungan yang telah ditargetkan dalam perencanaan dagangan kalian. Terima kasih kepada kalian semua yang telah menonton video ini dengan baik. Saya harap kalian mengerti apa itu BEP, bagaimana cara menghitungnya, dan juga manfaat dari penggunaan BEP. Semoga materi yang saya sampaikan ini bermanfaat buat kalian, khususnya saya dan tentunya buat kalian semua. Dan juga tetap semangat ya guys, stay healthy and jangan lupa jaga kesehatan, jaga pola makan, dan tetap olahraga. See you next time in the video. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.